ini padamu, seperti Kristus yang wafat di kayu salib, seperti duka kita bersama keluarga yang berduka oleh karena wabah sekarang ini. Kita berduka, keluarga kita berduka. Kyrie eleison. Berbelas kasihlah kepada kami ya Tuhan. Hari ini, tangan sang tukang kayu itu dipaku di kayu salib. Wajah yang mulia itu diberi mahkota duri. Sosok Kristus yang agung itu dihina dan dicerca. Hari ini, Ia membebaskan kita. Ia disalibkan karena kita. Hari ini, kita mengenang pengorbanannya. Marilah kita datang di kaki salibnya.
pertolongan dan damai dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang di dalam Kristus telah menebus dan menyelamatkan, menyertai saudara sekalian. Amin. Dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita mengenang kematian Yesus yang agung. Kematian itu menjadi agung karena ia wafat bukan karena kecelakaan sejarah, bukan juga karena ia kalah. Yesus sendirilah yang memilih jalan salib, jalan kematian, agar melaluinya kita memperoleh kehidupan. Dalam Yesaya 53 ayat 4 tertulis, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukuli dan ditindas Allah." Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang besar, ketika kami mengenang penderitaan Yesus hari ini, kami datang dengan hati yang penuh rasa sesal dan malu. Karena salib Kristus kelak kali telah menjadi hal biasa. Peristiwa penyaliban Kristus kadang tidak lagi menggentarkan hati kami, apalagi mengubah cara kami menjalani hidup ini. Kami mengakui bahwa prinsip memikul salib kadang tidak lagi menjadi prinsip hidup kami. Di tengah kesibukan hidup sehari-hari, sering kami mencari apa yang mudah, apa yang aman dan nyaman bagi kami. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya dosa kamilah yang menjadi mahkota duri Kristus. Di dalam lukanya ada nama kami tertera, kepalanya berdarah bagi kami. Dengan
dalam Kristus yang menanggung dosa kami naikkan doa pengakuan dan permohonan kami. Amin. Yesaya 53 ayat yang kelima memberi kesaksian, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita panjatkan syukur sekaligus persiapan diri untuk mendengar firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas Bukit Kala. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur atas karya pengorbanan-Mu. Sebab hanya oleh karena Kristus, maka kami manusia yang berdosa ini dapat hidup sebagaimana adanya kami sekarang. Diampuni, dibebaskan, diselamatkan, diterima, dan disucikan. Saat ini kami akan membuka Alkitab kami. Biarlah Roh Kudus membuka hati dan hidup kami, supaya kami menjadi lahan yang subur bagi benih firman Tuhan, supaya kami paham dan mau menghayatinya dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Sang Firman, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 19, ayat 28 sampai 38. Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena pada hari itu hari persiapan,
dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Setelah Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia menyatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada dua sisi di dalam setiap peristiwa untuk kita bisa mengambil pelajaran. Seperti tema PA yang lalu, Blessing in Disguise, mengajak kita untuk menemukan berkat-berkat yang tersembunyi di dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Ada sebuah cerita tentang seorang petani yang pada suatu kali anaknya mengalami kecelakaan saat mereka sedang membajak sawahnya. Tanpa disengaja, tangan si anak mengenai mesin yang kemudian membuatnya cacat. Lalu ketika tetangga-tetangganya datang untuk menjenguk anak si petani itu, para tetangga berkata bahwa kasihan ya Pak, anak laki-laki Bapak satu-satunya yang masih muda, masih gagah, harus mengalami cacat karena luka yang dia alami, karena kecelakaan yang dia alami. Lalu petani ini dengan santai berkata, apa yang kita kira sebagai kesusahan belum tentu demikian. Nah, beberapa waktu setelahnya perang meletus dan pemuda-pemuda dipanggil dari seluruh negeri untuk mengikuti wajib militer. Dan ternyata anak si petani ini luput dari wajib militer karena dia cacat. Lagi-lagi para tetangga menemui sang petani dan mengatakan, luar biasa ya Pak, meskipun cacat atau justru karena dia cacat, dia tidak perlu ikut wajib militer. Beda dengan pemuda-pemuda lain, orang tua lain yang khawatir karena anak-anaknya ikut wajib militer. Petani ini hanya tersenyum. Nah saudara, dari kisah itu kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa di balik hal yang paling menyulitkan sekalipun, di balik penderitaan, pergumulan yang kita alami, kita bisa menemukan sesuatu yang baik yang bisa kita syukuri. Seperti saat ini ketika kita dan negara kita, bahkan seluruh dunia bergumul dengan satu masalah yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Ketika perekonomian pun terganggu karena pandemi ini, dan mungkin ada di antara kita yang sudah mengalami dampaknya secara langsung, dan banyak berita-berita yang kita dengar, jumlah yang terus meningkat, orang yang menderita karena penyakit ini, bahkan mereka yang jadi korban meninggal. Kemarin ketika saya membuka media sosial, saya menemukan sesuatu yang disyukuri, yang bisa kita syukuri di tengah segala kemelut pandemi ini, yaitu katanya
kota Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota negara kita, ada foto-foto yang menunjukkan bahwa karena wabah COVID-19 ini polusi udara Jakarta berkurang. Suasana kota yang biasanya kelabu karena polusi yang tinggi, saat ini justru kelihatan berbeda dengan langit yang cerah, dengan udara yang bersih dan segar. Bahkan media internasional menuliskan bahwa di tengah pandemi corona ini, ilmuwan mengatakan lapisan ozon membaik. Ternyata di tengah segala kemelut yang kita rasakan sebagai manusia, kita bisa melihat di sisi lain bahwa ternyata melalui pandemi ini Tuhan sebenarnya juga sedang mengerjakan karyanya untuk memulihkan bumi. Dua hal yang tampaknya bertentangan dan membuat kita dilema, bagaimana kita harus mengambil sikap. Di satu sisi ada hal yang berat, yang begitu menyesakkan kita, yang membuat kita rasanya tidak punya harapan untuk hari depan, tetapi di sisi lain ternyata ada kebaikan, ada berkat yang bisa kita syukuri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dilematis. Rasanya kata inilah yang tepat untuk menggambarkan peristiwa Jumat Agung. Apa dilemanya? Yang pertama, kalau kita membaca kisah Jumat Agung, peristiwa penyaliban Yesus di semua Injil itu menggambarkan hal yang sama, yaitu kengerian. Bahkan kalau kita mencoba mencari tahu seperti apa persisnya rangkaian peristiwa yang harus dialami Yesus 12 jam menjelang akhir kehidupannya, kita justru akan makin mendapatkan hal-hal yang makin mengerikan. Bahwa peristiwa penyaliban adalah peristiwa yang paling tidak diharapkan oleh setiap orang untuk menjadi cara kematiannya. Kita diperhadapkan pada proses yang tidak mudah yang harus dijalani oleh Yesus, yang sekalipun dia adalah Allah, dia tetap bisa merasakan sakit, tubuhnya tetap berdarah ketika banyak alat siksaan itu menyentuh kulitnya. Di satu sisi kita ngeri terhadap rangkaian peristiwa Jumat Agung, bahkan sampai kematiannya. Nah saudara, tapi peristiwa Jumat Agung ini juga membawa hal lain yang bisa kita syukuri, yaitu kasih Tuhan. Penderitaan yang bersedia diterima oleh Yesus hanya punya satu alasan. Kasih Tuhan kepada setiap kita manusia berdosa. Yang kalau kita pikirkan lebih dalam, demi kita manusia yang berdosa ini, demi kita manusia yang tidak tahu diri ini, ternyata Yesus bersedia menerima penderitaan yang sedemikian dahsyatnya. Sebuah berita gembira bagi kita manusia berdosa bahwa seberat apapun pergumulan hidup yang kita alami, ada kasih Tuhan yang tersedia buat kita. Kasih Tuhan yang bersedia memberikan dirinya, maka seharusnya tidak ada hal lain yang kita takutkan, kita khawatirkan di tengah pandemi yang saat ini terjadi maupun di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara, maka agar kematian Kristus tidak menjadi sia-sia, maka ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan, yaitu apa respon kita sebagai jawaban atas kasih Tuhan, sebagai respon atas penderitaan yang sudah bersedia Yesus tanggung demi kita. Ketika saya masih remaja, saya ingat waktu itu saya hanya pelajar SMA, yang pada hari itu saya hendak menghampiri seorang rekan supaya kami bisa berangkat bersama-sama ke sebuah kursus. Nah, sambil menunggu teman saya ini keluar dan pintu dibukakan, saya nunggu di depan pagar, dan ketika saya berdiri, ada seorang bapak tukang kebersihan yang bertugas untuk mengumpulkan sampah di tiap-tiap rumah. Kebetulan gerobak sampah itu diparkir di tempat saya berdiri, berdekatan tidak jauh dari tempat saya berdiri,
Dan secara refleks saya mengangkat tangan untuk menutup hidung. Sebuah gerakan yang menurut saya wajar, spontan, bahkan saya tidak berpikir lebih jauh tentang hal itu, tetapi ternyata si bapak tukang kebersihan itu berceletuk. Dia bilang, "Bau ya Mbak?" Saya berhadapan dengan ini setiap hari. Saya tidak bisa bicara apa-apa, tetapi peristiwa itu menampar saya, menegur saya dengan dalam, yang bukan hanya sampai sekarang saya masih ingat detailnya, tetapi peristiwa itu mengubah cara pandang saya. Nah, mari kita menjadikan momen Jumat Agung ini, di mana kita mengingat kembali peristiwa Yesus yang disalib, menjadi satu momen yang bisa menegur kita secara keras, bahkan yang mungkin menampar kehidupan kita, yang membuat kita kemudian termotivasi untuk memperbarui kehidupan kita, mengubah cara pandang kita, dan meninggalkan apa yang selama ini tidak berkenan buat Tuhan. Mari ini saat di mana kita bisa membarui hidup kita, supaya pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan tidak sia-sia. Mari kita jadikan peristiwa penyaliban dan pengorbanan Kristus ini supaya kita terus termotivasi untuk menjalani hidup dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saudara, ada beberapa pokok doa syafaat yang akan kita naikkan, dan nanti saya akan membacakan pokok-pokok doa kita, kemudian saya akan memberi kita bersama waktu hening untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita siapkan hati, kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu di dalam doa syafaat. Karena kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ada terlalu banyak hal yang terjadi di luar kemampuan kami. Dan kami membutuhkan Tuhan untuk turut campur, menyatakan karya Tuhan yang bisa kami lihat, kami rasakan, bahkan kami persaksikan kepada orang lain. Dan saat ini kami bersehati di dalam doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengar seru doa kami. Yang pertama, kita akan berdoa bagi gereja Tuhan yang saat ini punya peran untuk membagikan berita sukacita dan pengharapan kepada masyarakat, bahkan anggota jemaat yang dalam pergumulan, secara khusus karena pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Yang kedua, kita akan berdoa untuk kesatuan pemerintah, aparat, dan masyarakat di dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan mendukung mereka yang berada di garis depan, yaitu mereka yang berperan sebagai tim medis dan rumah sakit. Mari kita berdoa.
Yang ketiga, kita akan berdoa bagi kerjasama internal dan pusat-pusat kesehatan di dalam penelitian untuk menemukan vaksin dan obat COVID-19. Mari kita berdoa. Di dalam nama Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Kematiannya yang sungguh agung bagi kita, mendorong kita untuk menjaga keagungannya dalam hidup sehari-hari. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita ungkapkan syukur dengan pujian PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Saudara-saudara, Kristus telah bertekun sampai akhir ketika ia menempuh jalan salib. Melalui salib, kematian diubah menjadi kehidupan bagi yang percaya dan menerima kasih karunia itu. Maka marilah saat ini kita juga bertekun menjalani hidup ke depan, saat kita juga harus berhadapan dengan salib kita. Percayalah dengan kuasanya kita akan dimampukan untuk menghadapi pergumulan. Bahkan kita dapat membagikan kehidupan bagi mereka yang terluka dan berduka. Mari jemaat kita serukan keajaiban salib Kristus yang kita imani melalui nyanyian Karena Salibmu.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.